Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saudara, kami telah mewawancari dua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu 2019. Lalu untuk mengetahui apa yang mereka rasakan saat bertugas pada pemilu serentak 2019 serta bagaimana tanggapan mereka yang berada di garis depan jika pilkada serentak digelar bersamaan dengan pemilu serentak pada tahun 2024. Berikut tayangan wawancaranya. Jangan digabungkan antara pemilihan dari satu presiden, lalu anggota DPRD pusat dan DPRD daerah. Itu karena banyak sekali yang harus kami hitung, itu saja. Apalagi ini ada wacana akan digabungkan dengan pilkada. Karena kemarin saja tahun 2019 ini itu sangat melelahkan sekali. Ya, kita lihat juga banyak petugas KPPS yang wafat karena memang sangat kelelahan. Saya sudah 4 kali jadi petugas KPPS, biar yang muda-muda saja sekarang yang bertugas, gitu saja. Sangat melelahkan lah, karena kita standby-nya tuh kalau saya emang dari subuh ketemu lebih dari subuh, istilahnya lelah. Maksudnya bukannya lelah capek juga, lelah komplainan orang. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih ada pelatihan dulu atau dikomputerisasi lah biar agak lebih mudah. Karena yang kemarin aja kita penyetoran aja itu antri, Pak. Antrinya itu dari dini hari sampai ketemu pagi. Jadi kalau insya Allah masih bersedia, tapi kan kita ngelihat juga kan biar sumber daya SDM yang ada biar kita semuanya bisa ajarkan gitu. Oke, baik. Lelah dari subuh sampai subuh itu adalah kesaksian dari KPPS di 2019 yang orang-orang memang yang melaksanakan di bawah. Saya kembali ke Mbak Wiwi, Mbak Siti Zuhro. Jadi kalau posisi Mbak Wiwi sebagai seorang scholar, sebaiknya gimana? Undang-undang pemilu ini direvisi atau enggak? Ya, menurut saya memang begitu pemilu usai, 2019 rentak itu usai, kami melakukan satu studi kajian strategis tentang pemilu ini. Bahkan waktu itu sangat serius ya. Jadi Oktober kita launching 2019 Oktober 2019 itu kita launching yang intinya itu kita pikirkan apakah memang pemilu nasional serentak itu banyak memberikan kemanfaatan atau tidak. Tapi begitu kita evaluasi ternyata tidak tercapai apa yang kita harapkan tadi itu. Tidak Itu tercapai. meleset, tidak tercapai. Oke. Jadi baik dari efisiensi, baik dari bayangkan pileknya tenggelam gitu ya, yang ada cuma pilpres. Itu pun kompetisi kontestasi yang sangat tidak sehat Oke. karena lalu masyarakat terbelah. Mengapa? Karena dikunci oleh ambang batas presiden yang betul-betul sulit 20-25%. untuk diikuti banyak partai, ya, Oke. sehingga hanya 2 pasangan calon. Oke. Ke depan kita dorong agar kompetisi kontestasinya jauh lebih sehat, kan Oke. gitu ya. Karena apa? Kan kita tahu gitu ya, estafeta kepemimpinan. Esensi dari pemilu itu adalah adanya pergantian, adanya satu pergantian yang lebih terukur, yang lebih berkualitas, yang lebih memang kalau memang melibatkan masyarakat, itu masyarakat dilibatkan dalam arti yang sebenarnya, gitu ya. Oke. Dan untuk Indonesia itu memang Mas Budiman persyaratannya itu adalah bagaimana memberikan pembelajaran pada masyarakat. Itu yang kita miss gitu ya. Jadi endingnya selalu dengan kerusuhan akhirnya. Kenapa? Kita sudah meng-create gitu ya, menciptakan distrust tadi itu. Nah, itu yang harus kita end up. Mbak Wiwi, kekhawatirannya kekhawatiran Mbak Wiwi apa sih kalau memang pilkadanya diserentakkan di 2024? Bukankah itu sebuah eksperimen kalau sukses kan Indonesia betul-betul menjadi negara yang sangat-sangat hebat sebetulnya? Iya, apa yang dikhawatirkan? Menurut saya hentikan trial and error itu, Mas. Hentikan. Oke. Iya, ini negara archipelago, ini negara unik ya. Oke. Tolong bisa diturunkan sampai kita menginjakkan kaki ke bumi Indonesia gitu loh. Oh, sekarang nggak menginjak bumi gitu sekarang? Iya, negara ini negara besar, daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke ini kan luar biasa, variatif, perbedaannya luar biasa dan pluralitasnya dan sebagainya.
dan tingkat kesulitannya itu variatif juga gitu. Oke, Jadi oke, kalau baik, Mbak kita Wiwi, punya oke, empati di sana, baik. tentunya akan bagus gitu. Ya baik, sekarang kembali ke Mas Jarod. Mas Jarod, Ya, tadi KPPS mengatakan ya, lelah dari subuh ketemu betul. subuh, lebih baik yang muda lah, saya capek ini. Ini itu garda Ya, lapangannya testimoninya gitu. Gimana ya. PDIP mendengar suara rakyat kecil itu? Jadi begini, PDI ini kan dari awal, Mas Hah? Budiman ya, itu konsisten ya, Konsisten. agar ya undang-undang pemilu yang tadi dari undang-undang pilkada dan undang-undang nomor Hmm. 7 itu dipisah. Jadi undang-undang nomor 10 itu tetap. Dan kita sudah sepakati untuk mengevaluasi dan menyempurnakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Hmm. dengan mengingat berbagai macam ekses yang seperti kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita dorong supaya KPU itu ya sekarang merancang satu sistem ya, sistem kepemiluan yang lebih sederhana Oh, dengan menggunakan teknologi. Kita harus evaluasi betul oh akan hasil mengarah ke e-voting? 2019. Gimana? Akan mengarah kepada e-vote? Ya, jadi misalnya ya dengan teknologi ini sekarang era digital nih, Oke. maka kita tanya ini KPU bagaimana ini tawarannya seperti apa? Oh, Karena pemilu kita ini itu paling rumit, paling rumit. oke. Jumlah partainya banyak, calonnya juga banyak, ya ini paling rumit dan ini melelahkan. Mas Jarod, saya coba pertajam pertanyaan dari Mas Jarod tadi soal digital. Apakah dalam perspektif PDIP, pemilu Ya, 2024 akan memasuki sebuah era baru, era e-voting? begini, paling tidak sudah dilakukan e-counting, e-rekap. Oh, Yang e-rekap, kemarin belum juga sudah sampai ke e-voting? ya, kalau itu memungkinkan bisa dengan sistem hybrid ya. Oh, Kalau kita misalnya itu bisa dilakukan dengan e-voting ya, ditambah dengan yang manual. Jadi kita harus memasuki era itu oh, karena pemilu kita itu paling rumit paling rumit. dengan jumlah partai yang sangat banyak. Oke, Oleh karena itu PD Perjuangan menawarkan opsi parliamentary threshold itu 5% dan itu dinaikkan. berjenjang. Oke, Itu enggak berjenjang. Supaya apa? Ada konsolidasi demokrasi ya, jumlah partai betul-betul bisa bukan dibatasi ya, akan mengkerucut dipilih oleh rakyat. Lain dengan Orde Baru. oke. Orde Baru itu kan dipaksa dari 10 partai menjadi 3 partai, Hmm, ya kan? Ya, sekarang ini biarkan rakyat yang bisa menentukan partai oke. mana saja yang tetap eksis. Bayangan kami nanti ya paling tidak satu ketika nanti di Indonesia itu partainya tidak berubah-ubah lagi. Oke, baik, baik. Saya Ya, kembali ke Mas Maman Abdurrahman. Kang Maman, tadi kan testimoni dari Ya, KPPS sebenarnya sangat lelah ya petugas KPPS di 2019 gitu. Saya pikir Golkar suaranya juga suara rakyat ya, suara rakyat dan kalau kita masuk kepada surveinya Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi itu sebenarnya 53,6% menginginkan ya harus direvisi dan dipisah. Nah, gimana Golkar menanggapi itu? ya begini Mas, saya mau sampaikan dulu, ini kan undang-undang sebetulnya kalau mau ditanya ya, Hmm? waktu suasana kebatinan periode yang lalu pada saat membuat undang-undang ini kan sebetulnya dalam rangka untuk mensimplifikasi, melakukan efisiensi. Oke. Nah, saya ingin sampaikan gini dulu nih, saya tegaskan, ini ada 2 undang-undang loh. Yang Undang-undang kita bahas ini undang-undang pilkada, ini kan pemilihan kepala daerah. ya, Dengan ada lagi satu lagi undang-undang yang pemilu. pemilu. Sebetulnya yang tetap kita ingin teruskan ini adalah yang pemilihan kepala daerah, ya jalan aja dulu. Kita tuntaskan dulu skemanya Oke. sampai di 2024 keserentakannya. Oke. Saya sampaikan dulu ya, Hmm. bukan berbarengan dalam 1 hari, tapi keserentakan. Karena kan di MK kemarin sudah ada judicial review bahwa prinsip keserentakan itu tidak harus dalam 1 hari. Oh, Prinsip keserentakan itu kan bisa dipisah dalam beberapa hari jedahnya. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kan yang jadi isu yang tadi disampaikan oleh Mbak Andi Nurpati dan segala macamnya dengan Mbak Siti Zuro masalah tadi aspirasi dari rakyat, load pekerjaan yang sangat tinggi. hmm. Terus udah gitu teknis, banyak yang artinya kelelahan lah, sedalam ex-house lah, segala macam. Nah, ini tidak ada masalah, yuk kita evaluasi secara teknisnya bagaimana. Jadi justru apa yang saya makasih tadi udah disampaikan oleh Mbak Siti Zuro loh. Tadi maka saya mau respon juga. Hmm. Yang lagi mau kita jaga ini kan adalah sustainability-nya nih.
Oke. Ada jadi supaya kepastian politik bagi kita semua. Jangan sampai dikit-dikit ini berubah nih sebetulnya. Oke. Sebetulnya isunya kan di situ. Jadi biarkan aja dulu ini berjalan. Tetapi tadi yang menjadi catatan-catatan selama ini, misalnya dari teknis segala macam, Diperbaiki itu ya. akan kita bahas lebih lanjut, akan tetap kita perbaiki lebih lanjut. Jadi saya rasa di situ ya. Dari Oke. sisi kita, Mbak, dari sisi kita justru ya, dari sisi kita Mas ya, dari sisi internal partai, kalau kita mau egois, kalau kita mau hanya sekedar memikirkan kepentingan partai, partai kami juga kalau secara subjektif cukup dirugikan. Oh, ya. Karena apa? Karena apa? Contoh misalnya, sekarang kan dari pilkada kemarin Golkar itu pemenang nomor 1 ya, juara pilkada kemarin. Ada kurang lebih 150-an daerah yang kita menang. Lalu ada 120 yang asli kader Golkar yang pilkada kemarin. Yang periodenya memperpendek ya? Menjabat, yang baru sekarang kita cuma menjabat 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Lalu yang 2022, 2023 saya yakin ini terjadi di semua partai. PDIP, Golkar, Demokrat juga mau nggak mau kan harus di PJ kan. Oke, baik Mas Maman. Oke, baik. Saya pindah ke Mbak Andi Nurpati. Mbak Andi Nurpati, artinya kalau spekulasi yang mengatakan bahwa penolakan revisi Undang-Undang Pemilu dan penolakan keinginan untuk memajukan pilkada ini memang di Partai Demokrat memang untuk menjegal capres-capres yang tertentu gitu yang potensial menjadi kandidat 2024? Melihatnya sih politis ya. Politis itu gimana? Ya, karena kan awalnya revisi ini diusulkan oleh DPR sendiri. Ya, terus? Hak inisiatif DPR itu siapa ya? Mayoritas partai politik. Nah, terus? Nah, kalau tiba-tiba sekarang menarik lagi keinginannya itu kan ada apa di tengah perjalanan tiba-tiba muncul keinginan untuk tidak melanjutkan. Ada apa? Ada apa gitu kan? Kalau ada apa? Itu politis. Politisnya macam-macam. Misalnya? Misalnya kita lihat nanti kalau tidak dilaksanakan pilkada serentak 2022 dan 2023, itu akan ada sekitar 272 daerah yang harus diangkat pejabat gubernur dan pejabat bupati dan wali kota. Terus? Yang mengangkat itu siapa? Ya pemerintah. Gitu kan? Sedikit ada politisnya tentunya di situ, keuntungannya siapa? Yang duduk di situ adalah yang diangkat oleh Mendagri dan presiden dan seterusnya. Nah, ini memang pasti akan ada yang diuntungkan secara politis. Lain halnya kalau pilkada itu dilakukan, dia tarung, bisa jadi Golkar jadi pemenang pertama lagi kan, nah, gitu bisa jadi. Nah, tetapi yang kita mau lihat, kalau kita mengatakan laksanakan dulu undang-undang ini, untuk kita lihat, uji coba, simulasi dulu Pak. Benar nggak simulasinya itu tidak menimbulkan kelelahan nasional? Kelelahan ini bukan hanya pada penyelenggara, juga termasuk pimpinan partai politik semua tingkatan. Nah, kita kan misalnya pilegnya saja, itu sudah berjalan secara teknis di awal 2023. Kemudian coblos April, coblos lagi kalau ada putaran kedua Pilpres di bulan Juli, coblos lagi di November untuk pilkada serentak. Ini simultan tahapannya. Kalau kita berdasarkan penyelenggaraannya lagi nanti, bagaimana dengan beban-beban penyelenggara itu dengan ditambahkannya pekerjaan yang serentak, sementara honor mereka misalnya juga satu. Ini teknis, tapi penting. Baik, Bu Andi Nurpati. Saya juga telah terhubung dengan pakar otonomi daerah, Joher Mansyah Johan, telah tersambung. Selamat malam, Prof. Joher. Ya, selamat malam Mas Budiman ya. Ya, saya mau tanya Prof. Joher, ini kalau di 2022 dan 2023 tidak digelar pilkada, berarti akan ada kekosongan gubernur di 7 wilayah dan kemudian 17 wilayah di 2023 dan lebih dari separuh kabupaten kota akan ditunjuk pejabat bupati atau pejabat wali kota. Bermasalahkah itu dari sisi governance pemerintahan? Ya, kalau penjabat sebetulnya kewenangannya cukup kuat ya. Hanya persoalannya tadi mungkin persoalan legitimasi ya Mas Budiman ya. Karena legitimasi itu kan dianggap kalau penjabat yang diangkat dari PNS itu lemah legitimasinya. Tapi kalau dari segi kapasitas, kemampuan dia memimpin, itu saya kira cukup memadai. Apalagi kita sudah banyak pengalaman kita. Belum lama ini kan banyak PJS, juga PJ. Nah, hanya memang persoalannya mungkin dari segi ketersediaan stok ini. Ada nggak orangnya sih yang jadi pejabat gubernur, itu dia. pejabat di
gubernurnya untuk tahun 2022 ada 7 ya, pejabat. 2023 17. Ada 17. Itu kan total gubernur aja ya, kita nggak pikir 24. 24. Itu gubernur aja 24. Oke. Nah, kalau ambil dari Kemdagri, itu Kemdagri itu punya pejabat eselon 1, JPT Madya namanya, termasuk staf ahli, itu cuma 16. Cuma 6 ya. Harus Tapi gini ambil dari Prof Joher, Ya. apakah kemudian dengan ada ketersediaan stok ya menjadi pejabat-pejabat gubernur, ya tadi Ya. ada 7 dan 17, belum lagi 200-an pejabat wali kota dan bupati, ini jalannya pemerintahan seperti apa? Tapi ulasan dari Prof Joher setelah jeda berikut ini.